Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah sehat-sehat saja ya. Untuk kali ini, Buli akan membawakan topik dalam bimbingan dan konseling berkaitan dengan prospek karir. Nah, ini tentang pembelajaran dan peminatan jurusan di SMK. Tentunya di antara kalian banyak ya yang ingin sekolah di SMK. Nah, untuk itu ayo kita kupas habis tentang jurusan yang ada di SMK. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini anak-anak, yaitu agar kalian semua mengenal dan memahami prospek karir dari setiap kelompok peminatan atau penjurusan di SMK. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita cairkan suasana dulu dengan beberapa tebak gambar. Ayo anak-anak dicari gambar apakah yang Anda ketahui di sini? Nah, yang kedua, bisakah Anda menemukan orang yang ada pada gambar ini? Di mana orangnya ya? Coba kalian cari. Nah, tuh ketemu orangnya. Nah, di sini ada gambar burung, juga pekarangan dengan pohon, dan jawabnya orangnya di mana? Ada di balik pohon. Nah, itu anak-anak. Nah, untuk persepsinya dalam pembelajaran ini yaitu keadaannya di lapangan bahwa anak-anak yang melanjutkan dari jenjang SMP atau MTS ke SMA, MA atau MAK itu banyak yang belum mengetahui pada potensi yang dimiliki. Mungkin kalian belum tahu bakat apakah yang kamu miliki, terus kemudian kemampuan apa yang saya miliki, itu kamu perlu introspeksi diri. Nah, nanti setelah kalian memahami ini, nanti insya Allah kalian sudah bisa introspeksi diri masing-masing dengan apa kemampuan kalian, apa kelebihan kalian di bidang baik kecerdasan, bakat, minat, kondisi fisik. Ini sangat menentukan kita ketika kita akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan melihat tentang perbedaan antara sekolah SMA dan SMK. Perbedaan antara Silakan SMA menikmati dengan SMK. video yang ada di Bagi bawah kalian ini. adik-adik yang bingung mencari sekolah dan bingung menentukan pilihan apakah kamu harus masuk ke SMA ataukah kamu cenderung cocok di SMK. Nah, ini nanti akan dibahas mengenai SMA dan SMK, oke? Kamu cenderung cocok di SMK. Nah, setelah lulus SMP, bingung mau kemana? Pilih SMA atau SMK ya? Ini beberapa yang harus kamu tahu antara perbedaan keduanya. Bingung mau kemana? Yang pertama, atau SMK ya? fokus pendidikan. Nah, antara SMA dengan SMK persamaannya sama-sama menggunakan kurikulum yang berlaku. Jadi, kurikulum yang digunakan sama. Pendidikan. Nah, antara SMA Selanjutnya, dengan SMK persamanya. Nah, perbedaan antara SMK dan SMA kalian bisa lihat. Untuk SMK cenderung fokus pada ke praktis ya. Sedangkan pada SMA cenderung ke hal yang teoritis. Untuk SMK cenderung Lanjut. fokus pada Nah, yang kedua praktis ya. adalah mengenai biaya pendidikan. Pada SMA cenderung ke hal Ya, yang teoritis. biaya sekolah di SMA lebih murah daripada di SMK karena di SMK banyak program praktik yang harus diikuti oleh siswa dan membutuhkan biaya operasional yang lebih Biaya mahal. sekolah di SMA lebih murah. Selanjutnya yang ketiga adalah pilihan jurusan. SMK banyak program praktik yang harus diikuti oleh siswa dan Di membutuhkan SMA biaya pilihan operasional jurusan yang ada lebih 3, yaitu Selanjutnya, IPA, yang ketiga adalah IPS, pilihan jurusan. dan bahasa.
Untuk kalian Di SMA, cenderung di pilihan jurusan apa ada nih? 3. IPA, IPS atau bahasa? Kalau kalian suka mengenai hal-hal yang berbau Dan bahasa. ilmiah, kalian bisa Untuk ke kalian jurusan IPA. cenderung di Sedangkan jurusan apa IPS nih? IPA, untuk IPS atau bahasa? em, Kalau kalian hal-hal suka yang mengenai berbau hal-hal mengenai yang ekonomi, berbau, politik, ilmiah, kehidupan, kalian dan bisa lain-lain ke itu di jurusan IPS. IPA. Sedangkan di Sedangkan bahasa, IPS kalian cenderung untuk ke hal-hal seperti yang berbau mengenai hubungan ekonomi, internasional, politik, kehidupan, tentang dan gua lain-lain itu itu di IPS. dan Sedangkan lain-lain di bisa bahasa, di kalian bahasa. cenderung ke Lanjut. seperti Lalu, hubungan bagaimana internasional, jika di SMK? Ya, di gua SMK itu dan berbeda dengan lain-lain SMA. bisa Kalau di SMK banyak sekali jurusan yang Lanjut. ditawarkan. Apakah itu? Lalu, Mulai dari tata boga, jika di tata SMK? busana, Ya, di mesin, SMK berbeda perhotelan, dengan SMA. Kalau akuntansi, di SMK perkantoran, banyak sekali pemasaran, jurusan yang ditawarkan. perbankan, Apakah dan mulai sebagainya. dari tata Banyak boga, sekali. tata busana, mesin, Kalau kalian cenderung yang di mana? perhotelan, SMA atau SMK? perkantoran, pemasaran, Nah, perbankan, selanjutnya dan yang sebagainya. keempat Banyak yaitu sekali. lamanya pendidikan. Oke. Kalau kalian cenderung yang Untuk di mana? SMA lamanya atau SMK? pendidikan yaitu 3 tahun. Kalau di SMK yang keempat, berbeda dengan SMA, lamanya ada yang 3, pendidikan. ada yang 4 tahun. Kenapa di 4 SMA tahun? lamanya Ya, pendidikan, karena di yaitu sekolah 3 SMK tahun. tertentu juga Kalau ada di SMK, PKL berbeda seperti dengan SMA, ada yang pengalaman 3, kerja ada yang lapangan 4 tahun. selama setahun. Kenapa 4 Tapi tahun? tidak semua Ya, sekolah karena SMK di sekolah SMK tertentu menggunakan juga waktu ada 1 tahun PKL untuk seperti, PKL tersebut. Ada juga pengalaman yang 3 kerja tahun sudah lapangan PKL selama juga. setahun. Ya, itu Tapi tergantung tidak dengan semua sekolah kebijakan SMK dari sekolahnya itu sendiri. menggunakan Oke, waktu 1 lanjut tahun untuk ke PKL yang tersebut. nomor Ada 5, juga yang 3 tahun yaitu sudah PKL mengenai juga. peluang di masa Ya, itu depan. tergantung dengan kebijakan Nah, dari ini sekolahnya menyangkut itu sendiri. dengan Oke, lapangan lanjut pekerjaan ya. ke yang Ya, nomor oke. 5, Untuk di SMA, yaitu kalian mengenai peluang di bisa masa melanjutkan depan. ke PTN, yaitu Ini menyangkut perguruan dengan, tinggi negeri, atau lapangan juga pekerjaan kalian ya. bisa melanjutkan ke Oke, untuk di perguruan tinggi SMA swasta juga kalian loh, bisa asalkan melanjutkan sesuai ke dengan minat PTN, dan yaitu keinginan perguruan kalian, tinggi passionnya negeri, di atau mana juga gitu kalian kan. bisa Terus melanjutkan selanjutnya ke kalau di perguruan SMK tinggi itu swasta bisa juga loh, melanjutkan lagi asalkan sekolah sesuai yaitu masuk dengan PTN minat atau dan PTS, keinginan terus kalian, passionnya atau di kerja, mana gitu kan. kerja di kantor, kerja Terus di selanjutnya mana-mana kalau di mana-mana, SMK itu terserah bisa kalian sesuai dengan melanjutkan lagi jurusan sekolah, kalian. yaitu masuk Karena PTN kalau atau SMK PTS, itu terus lebih atau apa ya, kerja, disiapkan kerja di untuk kantor, langsung kerja di kerja, jadi mana-mana sudah mana-mana, praktek gitu. terserah kalian sesuai dengan jurusan kalian. Yang Karena ketiga kalau yaitu SMK wirausaha. itu lebih Jadi ini apa adalah ya, 3 disiapkan peluang masa untuk depan langsung kerja, bagi jadi yang sudah sekolah praktek SMK. gitu. Oke, ya, itu Yang merupakan ketiga yaitu 5 wirausaha. hal yang harus kamu Jadi ketahui ini adalah 3 mengenai peluang perbedaan masa depan SMA dengan bagi yang SMK. sekolah SMK. Oke. Tidak ada Ya, yang lebih itu baik dan buruk, merupakan, baik pendidikan di SMA 5 maupun di hal SMK. yang harus kamu Keduanya ketahui memiliki mengenai kelebihan dan perbedaan kekurangannya masing-masing. SMA dengan Nah, SMK. kamu harus mempertimbangkan dengan matang Tidak ada yang mana lebih baik program dan buruk, pendidikan yang baik kira-kira pendidikan di paling SMA sesuai maupun di SMK. dengan tujuanmu di Keduanya masa memiliki depan nanti. kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, kunci Nah, kamu kesuksesan harus ada di tanganmu mempertimbangkan dengan sendiri. matang Tentukan mana pilihanmu program dan pendidikan raih yang prestasi. kira-kira paling sesuai Demikian dengan tujuanmu di masa pembahasan depan ini. nanti. Komen di bawah apa Ya, request kamu kunci untuk video kesuksesan terbaru ada di dari tanganmu kami, sendiri. yaitu channel Tentukan YouTube Belajar pilihanmu Bareng. dan raih Jangan prestasi. lupa bagikan video ini ke teman kamu yang Demikian penasaran pembahasan ini. perbedaan Komen di bawah antara SMA apa dengan request kamu SMK untuk video biar terbaru tidak dari bingung kami, memilih yaitu channel sekolah YouTube yang Belajar kamu Bareng. inginkan. Jangan Sampai lupa jumpa di bagikan video video ini ke selanjutnya. teman kamu yang penasaran Thank you for watching. perbedaan Wassalamualaikum antara SMA warahmatullahi dengan SMK, wabarakatuh. biar tidak bingung memilih sekolah yang kamu inginkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Perbedaan antara SMA dengan Assalamualaikum SMK. warahmatullahi Bagi wabarakatuh. kalian Kembali lagi di adik-adik channel yang YouTube bingung Belajar
Bagaimana anak-anak dengan video tadi? Tentunya kalian sudah memahami apa itu perbedaan sekolah yang ada di SMK maupun yang ada di SMA. Nah, pilihan ada di tangan kalian. Nah, tujuan peminatan ini anak-anak yang pertama yaitu untuk membantu kalian menentukan dan memperkuat serta menetapkan pilihan serta minat terhadap kelompok mata pelajaran. Nah, ini maksudnya minat lintas mata pelajaran dan minat pendalaman pembelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang sedang ditempuh, arah pilihan karir dan pilihan studi lanjut sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini untuk secara khususnya tentunya pendidikan di SMK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masa. Nah, untuk struktur kelompok mata pelajaran wajib dalam kurikulum SMK anak-anak, bisa kalian ketahui pada kelompok A ini ada pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Kemudian untuk kelompok B ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan. Nah, untuk kelompok C ini mata pelajaran peminatan akademik dan vokasi tentunya yang ada di SMK. Nah, untuk struktur mata pelajaran peminatan di bidang keahlian, nah ini ditambah dengan fisika, kimia, gambar teknik, nah dan program keahlian selain mata pelajaran yang tadi anak-anak kelompok A dan kelompok B yang wajib. Nah, untuk struktur kurikulum kelompok peminatan pada SMK ini mata pelajaran kelompok peminatan yang C yang tadi diterangkan ya. Ini kelompok yang C itu yang pertama ada C1. Nah, ini kelompok mata pelajaran dasar bidang keahlian. Yang C2 kelompok mata pelajaran dasar program keahlian. Kemudian yang C kelompok mata pelajaran paket keahlian. Nah, untuk tujuan kelompok mata pelajaran peminatan ini anak-anak, yang pertama memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi. Yang berikutnya, yang kedua mengembangkan minatnya terhadap suatu kedisiplinan ilmu atau keterampilan tertentu. Nah, untuk kelompok peminatan peserta didik, yang pertama tentunya yang dilihat adalah prestasi belajar. Yang kedua, prestasi non-akademik. Yang ketiga, minat belajar yang tinggi. 4, cita-cita. 5, perhatian orang tua. Dan yang terakhir, deteksi potensi. Nah, ini deteksi potensi, maksudnya kita tahu apa potensi kita. Nah, untuk struktur pendidikan sekolah kejuruan atau SMK anak-anak, ini bidang keahlian yang ada di SMK yang pertama ada teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, yang ketiga kesehatan, 4 agribisnis dan agroteknologi, yang kelima perikanan dan kelautan, yang keenam bisnis dan manajemen, yang ketujuh pariwisata, yang kedelapan seni rupa dan kriya, yang kesembilan seni pertunjukan. Nah, ini ada 9 keahlian yang ditekankan di sekolah SMK. Nah, ini anak-anak akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk rekayasa ini contohnya yang masuk dalam rekayasa yang pertama ada teknik bangunan, kemudian geomatika, kemudian ada lagi teknik mesin, teknologi pesawat udara, kemudian ada teknik industri, teknologi tekstil, teknologi kimia, otomotif, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca sendiri ya nanti dan kalian pahami.
Kemudian ada yang masuk dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini berkaitan dengan komputer dan informatika. Kemudian teknik telekomunikasi. Kemudian ada lagi biotesting. Nah, biotesting. Nah, kemudian untuk kesehatan, keperawatan, dan farmasi. Farmasi ini tentang obat-obatan anak-anak. Kemudian agrobisnis dan agroteknologi. Ini bisa kalian di sini ada agrobisnis tentang produksi tanaman, tentang produksi ternak, kemudian kesehatan hewan, kemudian ada makanan mekanisasi pertanian dan kehutanan. Nah, ini berkaitan dengan agrobisnis dan agroteknologi. Kemudian ada kelompok perikanan dan kelautan. Nah, kemudian ini meliputi beberapa. Yang pertama ada teknologi penangkapan ikan, kemudian ada teknologi dan produksi perikanan, kemudian ada pelayaran, kemudian yang berikutnya adalah kelompok bisnis dan manajemen. Nah, ini berkaitan administrasi, keuangan, dan tata niaga. Yang terakhir ini ada pariwisata. Nah, pariwisata ini industri pariwisata, ada tata boga, tata kecantikan, dan tata busana. Nah, ini yang kelompok terakhir ini jarang anak-anak ya. Ini di sekolah SMK itu jarang sekali yang membuka tentang seni dan kerajinan. Insya Allah di Tuban ini belum ada. Ini mencakup, tapi perlu kalian ketahui yang terakhir adalah seni dan kerajinan. Ini berupa seni rupa, seni musik, seni tari, karawitan, kemudian teater, dan desain dan produksi. Nah, ini untuk peminatan tentang teknologi dan rekayasa. Nah, ini ada beberapa kriteria yang perlu kalian pahami. Yang pertama, diutamakan bagi yang memiliki peminatan kelompok teknologi dan rekayasa sebagai pilihan pertama atau pilihan utama. Yang kedua, hasil tes fisik dan kesehatan. Nah, ini kemudian yang ketiga memiliki nilai rata-rata mapel matematika dan bahasa Inggris semester 1 sampai 6, 7. Diutamakan memiliki prestasi akademik yang relevan dengan bidang teknologi dan rekayasa. Memiliki data perhatian orang tua, memiliki rekomendasi dari guru BK. Dan kerajinan, nah ini semuanya hampir sama kriterianya. Nah, kemudian alternatif pertama dalam peminatan tersebut bersamaan dengan peminatan peserta didik baru. Yang alternatif kedua, minggu pertama awal tahun pelajaran. Nah, anak-anak, ini untuk menentukan pilihan sekolah kamu. Silahkan kamu isi ini, kamu pelajari, kemudian kamu isi poin pembelajaran di sini. Kamu itu sebenarnya condongnya di SMA atau SMK, karena untuk saat ini saya hanya bisa memberikan informasi tentang pembelajaran yang ada di SMK. Insya Allah untuk minggu depan saya akan memberikan informasi tentang peminatan yang ada di SMA. Nah, pada video tadi juga sudah membahas antara perbedaan sekolah yang ada di SMK dan di SMA. Nah, oleh karena itu anak-anak, jika kalian ada yang belum memahami atau masih bingung tentang penentuan sekolah ini, silakan kalian bisa menghubungi langsung di WA-nya Bulia dengan nomor 0853068396. Nah, silakan tentukan kalian bakat dan minat kalian pada jurusan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai kalian salah dalam memilih jurusan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.